Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semua sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-Mu yang senantiasa memenuhi kehidupan kami. Kami mau dipenuhi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Mazmur 34 ayat 12 sampai 18. Kita baca secara lengkap di rumah kita masing-masing. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Orang benar di mata Tuhan. Hal yang sangat saya syukuri hari-hari ini adalah karena bimbingan dari firman Tuhan setiap hari. Sebab banyak godaan yang dapat membuat kita ingin bertindak sendiri dan kemungkinan besar menjadikan kita tidak taat akan firman Tuhan. Sebagaimana pada hari ini firman Tuhan mengatakan, marilah anak-anak dengarkanlah aku. Diminta kesediaan kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memudahkan kita dalam mendengarkan dan dapat memahami serta dikuasai oleh firman Tuhan. Bagaimanakah orang yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan yaitu mengasihi dan menghormatinya dengan ketaatan. Daud mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, dia tidak berdosa, berpaling dari kejahatan, melakukan yang baik, dan mengusahakan perdamaian. Menghormati Tuhan bukan sekedar duduk diam di gereja. Hal itu mencakup ketaatan kepada Allah dalam cara kita berbicara dan cara kita memperlakukan orang lain. Beberapa orang mungkin mengira bahwa perdamaian akan muncul tanpa upaya. Tetapi Daud menjelaskan bahwa kita harus bekerja keras untuk perdamaian. Paulus mengumandangkan pemikiran ini dalam Roma 12 ayat 18. Seseorang yang menginginkan perdamaian tidak mungkin suka pertengkaran dan dia bukan orang yang keras kepala. Berusahalah untuk hidup damai dengan orang lain setiap hari. Ucapan atau perkataan kita menunjukkan apa yang ada dalam hati kita dan tentunya akan menunjukkan tujuan kita dalam berkata-kata tersebut. Maka dalam mengusahakan perdamaian dimulai dari hal yang kecil, bahkan sebagai cara kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Menjaga lidah dan bibir, perkataan-perkataan yang menipu, tetapi mengucapkan perkataan yang baik, yang dikendalikan oleh firman Tuhan akan menolong kita dalam mengusahakan perdamaian. Selanjutnya perkataan yang baik dan yang dikendalikan oleh firman Tuhan kita nyatakan melalui tindakan baik kita dan menjauhi kejahatan. Inilah integritas dari orang yang takut akan Tuhan. Sebab tidak cukup hanya mengatakan kita mengasihi Tuhan. Kita mendengarkan firman-Nya, kita datang kepadanya. Namun harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari wujud dari ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Itu perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 23. Demikianlah kita sebagai orang benar di hadapan Tuhan, sebab kita melakukan firman-Nya dan taat kepadanya sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus dan yang mengasihinya. Mata Tuhan akan selalu tertuju kepada kita, orang-orang benar. Tuhan akan selalu melihat segala hal yang kita lakukan, bahkan sesuatu yang tidak diperhatikan atau tidak diperhitungkan oleh orang lain. Jika kita melakukan segala sesuatu dalam hubungan kita dengan Tuhan sebagai ketaatan kita kepadanya, tentu Allah akan senang dengan hal yang kita lakukan. Sebaliknya, perbuatan jahat juga nyata di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari hadapannya. Telinganya selalu mendengarkan teriak orang benar yang minta tolong. Mari kita senantiasa berseru. Tuhan di tengah, mari kita senantiasa berseru kepada Tuhan di tengah segala keadaan dan pergumulan yang sedang kita hadapi sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita
dari segala kesesakan kita. Sahabat yang baik hati, takut akan Tuhan merupakan karakter yang diharapkan dari kita. Wujud nyata dari orang yang takut akan Tuhan, maka kita menjaga setiap perkataan kita dari segala tipu muslihat, mengusahakan perdamaian. Ingatlah, mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, telinganya selalu mendengarkan seruan kita, dan Tuhan melepaskan kita dari segala kesesakan yang sedang kita alami. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kabar baik yang Engkau anugerahkan bagi kami. Bentuklah kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan melalui perkataan, melalui tindakan kami, dengan mengusahakan perdamaian, dan juga kami percaya setiap seruan kami, Tuhan mendengarkannya, dan Tuhan menolong kami untuk lepas dari segala kesesakan yang sedang kami alami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.